Shalom, apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga anak-anak ibu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan pada hari ini. Baiklah, sebelum kita memulai topik pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari yang baik ini, kami bisa merasakan berkat dari Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, nafas kehidupan pada pagi hari ini dan juga kesehatan yang boleh kami terima hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai proses pembelajaran. Kami memohon Tuhan memberikan hikmat dan kepintaran kepada kami supaya apa yang kami pelajari hari ini bisa kami mengerti dan bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus yang baik, semuanya kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan, ampunilah kami Tuhan, agar kami layak disebut sebagai anak-Mu dan menerima berkat-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baiklah anak-anak ibu semuanya. Minggu lalu ibu sudah menjelaskan mengenai bab 4 dosa dan pertobatan. Kembali kita lagi mengulas mengenai dosa dan pertobatan. Nah, yang harus kamu capai tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat menceritakan akibat dosa. Minggu lalu kita sudah menceritakan tersebut mengenai dosa. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan arti bertobat. Nah, di dalam poin kedua ini ibu akan menjelaskan mengenai arti bertobat. Nah, dosa adalah pemberontakan manusia melawan kehendak Allah. Manusia ingin menjadi sama dengan Allah. Salah satu aspek yang menonjol dari dosa adalah sifat mementingkan diri sendiri. Kembali lagi kita memasuki poin yang kita tunggu-tunggu mengenai bertobat. Apa sih bertobat itu? Bertobat itu berarti berbalik secara total dari perbuatan lama yang melawan kehendak Allah melalui kehidupan baru, yaitu kehendak Allah sendiri. Nah, bertobat itu harus ada perubahan pikiran. Nah, di dalam perubahan pikiran itu, pertobatan yang sejati akan menghasilkan perubahan tindakan. Bisa kamu lihat di dalam Lukas 3 ayat 8-14 dan Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Nah, dalam pertobatan yang sejati itu apa sih? Di dalam Kisah Para Rasul juga menyatakan, tetapi mula-mula aku memberitakan bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan yang sejati dengan pertobatan itu. Nah, maka dikatakan bahwa bertobat itu berbalik secara total dari perbuatan lama yang melawan kehendak Allah melalui kehidupan baru. Itu apa kehidupan baru itu? Perubahan pikiran yang menghasilkan perubahan tingkah laku kamu. Kalau tidak kamu lakukan perubahan itu, maka kamu akan berbuat dosa juga. Sama saja itu sudah berbuat dosa. Kalau kamu tidak ada perubahan tingkah laku, bahkan perubahan dalam pikiran kamu. Nah, apa sih yang menjadi hubungan antara pertobatan dan keselamatan? Bisa kamu lihat di dalam kitab Kisah Para Rasul mengatakan bahwa secara khusus memusatkan perhatian pada pertobatan dalam hubungannya dengan keselamatan. Nah, hubungan keselamatan bisa kamu lihat di dalam Kisah Para Rasul ada di dalam ayat pasal 2, pasal 3, pasal 11, pasal 17, pasal 20 dan pasal 26. Yang kedua, bertobat itu dikatakan dalam kaitannya dengan keselamatan adalah mengubah pikiran kita dalam hubungannya dengan Yesus Kristus. Harus ada dalam hubungan kita dengan Yesus Kristus. Yang ketiga, dalam khotbah Petrus pada hari Pentakosta,
Di dalam Kisah Para Rasul 2, dia mengakhirinya dengan panggilan. Agar apa? Agar orang-orang bertobat. Bertobat dari apa dia? Petrus memanggil orang-orang yang menolak Yesus Kristus untuk mengubah pikiran mereka mengenai dia, yaitu untuk mengakui bahwa dia sungguh-sungguh adalah Tuhan dan Kristus. Nah, di dalam hubungan antara pertobatan dan keselamatan, pertobatan itulah bukanlah hasil karya kita demi mendapatkan keselamatan. Tapi tidak ada seorang pun yang dapat bertobat dan datang kepada Allah kecuali kalau Allah menarik orang tersebut kepadanya. Bisa kamu lihat di dalam Yohanes 6 ayat 44. Bisa kamu buka ayat Alkitab kamu. Nah, kembali lagi kita. Dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 31 dan pasal 11 ayat 18 mengidentifikasikan bahwa yang pertama, pertobatan itu adalah pemberian Allah yang dimungkinkan semata-mata karena anugerahnya. Anugerahnya yaitu Allah. Yang kedua, tidak ada seorang pun yang dapat bertobat kecuali kalau ada menganugerahkan pertobatan. Yang ketiga, segala yang bersangkutan dengan keselamatan termasuk pertobatan dan iman adalah hasil dari Allah yang menarik kita, membuka mata kita, dan mengubah hati kita. Panjang sabar Allah menuntut kita kepada pertobatan. Demikian pula kebaikannya, yaitu kebaikan Tuhan. Kalau kamu berbuat dosa, sama saja kamu tidak bisa melakukan pertobatan tersebut. Nah, kembali kita menyikapi penyesalan dosa. Ada murid-murid Tuhan Yesus. Dikatakan bahwa yang pertama murid-murid Tuhan Yesus itu Petrus. Petrus di sini yang telah menyangkal Yesus. Akibat pada saat itu Alkitab pun mencatat bahwa setelah melakukan hal tidak terpuji, Petrus pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Di dalam Matius 26 ayat 75 bisa kamu lihat, beberapa hari kemudian Yesus memulihkan Petrus dalam posisinya sebagai murid dan memerintahkan dia untuk mengembalakan domba-dombanya. Nah, rasa berdosa Petrus membuat dia mengambil suatu tindakan pertobatan yang membawa kepada pengampunan dan pemulihan. Yang kedua, murid-murid Tuhan Yesus menyikapi penyesalan dosa. Yang kedua, yaitu Yudas. Yudas mengkhianati Yesus hanya untuk memperoleh 30 keping uang perak. Nah, ketika dia melihat gurunya dijatuhi hukuman, Yudas mempertobatkan dirinya sendiri dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Perasaan berdosa itu ditindaklanjuti dengan melemparkan uang perak itu yang didapatkannya di dalam bait suci. Lalu Yudas pergi menggantungkan dirinya. Nah, pada saat itulah Yudas menyadari bahwa dia telah melakukan hal yang salah. Tetapi tidak terdapat bukti bahwa dia mengakui dosa-dosanya kepada Tuhan Yesus dan memohon pengampunan kepadanya. Yudas dikuasai oleh penyesalan yang sangat mendalam sehingga apa? Ia mempertobatkan diri sendiri dengan jalan, yaitu bunuh diri. Itulah kita melihat bahwa di dalam contoh murid-murid Tuhan Yesus menyikapi penyesalan dosa seperti Petrus, Yudas. Nah, kembali lagi kita
bahwa rasa bersalah ataupun berdosa itu belumlah cukup untuk menerima pengampunan tanpa disertai dengan tindakan pertobatan yang benar. Nah, di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudahlah berlalu. Nah, karena apa? Pertobatan itu sangat penting bagi kita ya nak, bahwa perbuatan yang lama melawan kehendak Allah ke hidup yang baru, itulah yang akan menjadi tujuan menurut kehendak Allah sendiri. Nah, kesimpulan yang harus kita lihat bahwa dosa adalah perbuatan manusia yang memberontak terhadap Allah. Akibat dari pemberontakan itu menyebabkan hubungan antara manusia dengan Allah menjadi rusak dan manusia mengalami kematian rohani. Untuk itu manusia membutuhkan keselamatan dan pemulihan hubungan dengan Allah. Supaya apa? Supaya diselamatkan oleh Allah. Manusia perlu mengakui dosa-dosanya dan bertobat. Pertobatan itulah yang sungguh-sungguh akan menghasilkan pengampunan, pemulihan, dan keselamatan. Ada amin. Semoga anak-anak ibu bisa dapat memahami apa yang telah ibu jelaskan pada hari ini. Dan tugas yang akan ibu berikan kepada kamu yaitu mengenai yang pertama, tulislah pemahaman kamu tentang arti pertobatan dan berikan contohnya. Yang kedua, mengapa pertobatan sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang yang telah percaya. Yang ketiga, tulislah doa pertobatan yang memohon Roh Tuhan yang membantu kamu menyadari bahwa dosamu sehingga kamu bertobat dan ingin memiliki hidup yang baru, yaitu hidup yang baik dan benar. Kamu kerjakan tugas ini, tulis di buku latihan kamu. Setelah selesai kamu mengerjakannya, foto dan kirim ke WA pribadi ibu. Baiklah, kita akan mengakhiri pembelajaran ini. Semoga pembelajaran hari ini bisa kamu mengerti dan bisa kamu pahami dan bisa kamu laksanakan dalam kehidupan kamu sehari-hari. Sebelumnya itu, untuk mengakhirinya, kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami bersyukur ya Tuhan, sehingga pembelajaran ini kami boleh mengakhirinya dan boleh kami ikuti. Tuhan Yesus berkati kami, Tuhan berikan kami hikmat, dan juga kepada anak-anak-anakmu yang mengikuti pembelajaran, Tuhan berikan kepintaran, sehingga menjadi pribadi yang dapat memberkati orang-orang, bahkan menjadi pengikut-Mu. Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak disebut sebagai anak-Mu dan menerima berkat-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Materi kita selesai. Semoga kita diberkati oleh Tuhan pada saat ini. Ibu akhiri, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.